Kali ini kita akan bedah gimana caranya satu serangga yang awalnya biasa aja bisa berubah jadi bencana nasional. Dan ini bukan karena alam, tapi karena serangkaian pilihan. Pilihan kita sebagai manusia yang tanpa sadar justru menciptakan monster. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Soalnya, semut api atau Solenopsis invicta itu aslinya bukan monster loh di habitatnya. Dia itu dijadikan monster, dibentuk oleh tindakan kita, terus dilepas ke dunia yang sama sekali nggak siap. Oke, kita mulai dari dampaknya ya. Angka ini, 6 miliar dolar, itu perkiraan kerugian ekonomi per tahun gara-gara semut api. Dan ini baru di Amerika Serikat aja. Biar kebayang ya, itu lebih dari biaya bangun beberapa gedung pencakar langit tertinggi di dunia setiap tahun. Tapi kerugian uang ini baru permulaannya aja. Jadi, poin krusialnya itu, ini bukan cuma soal sengatan yang sakit. Kita bicara soal puluhan nyawa manusia melayang tiap tahun karena syak anafilaksis. Itu reaksi alergi parah yang bisa bikin orang berhenti nafas. Kita juga bicara soal gagal panen dan matinya hewan-hewan ternak yang masih kecil. Dan yang mungkin paling bikin ngeri, rusaknya infrastruktur penting. Semut ini tuh anehnya suka sama medan listrik, jadi mereka nyerbu peralatan elektronik, bikin korslet, dan akhirnya kebakaran. Oke, sekarang kita mundur dulu ke awal ceritanya. Jauh sebelum semut ini jadi monster, dia itu hidup damai, seimbang di habitat aslinya. Betul banget. Di ekosistem aslinya, dari Brazil sampai Argentina, semut api itu ya cuma serangga biasa, bukan ancaman besar. Dia cuma bagian dari sebuah sistem alam yang rumit dan seimbang yang udah berjalan ribuan tahun. Yang bikin luar biasa itu cara alam ngendaliin populasinya. Ada lalat parasit yang, ini agak ngeri sih, nyuntikin telur ke dalam tubuh si semut. Ada juga semut sama kumbang predator lain yang mangsa mereka. Bahkan tanahnya sendiri punya mikroba dan patogen yang jaga populasinya biar nggak meledak. Ini sistem kontrol yang sempurna dari alam. Nah, disinilah kita lihat titik balik pertama dari tragedi ini. Di satu sisi, ada semut yang populasinya dikontrol sama alam. Di sisi lain, semut yang sama persis berubah jadi kekuatan penghancur. Bedanya apa? Cuma satu, lingkungannya, yang tanpa sengaja kita ubah. Sekarang kita masuk ke momen di mana semuanya berubah total. Momen saat semut ini kabur ke dunia baru, dunia di mana dia nggak punya musuh alami sama sekali. Beginilah invasi ini dimulai, bukan dengan ledakan besar, tapi dengan sangat diam-diam. Di tahun 1930-an, beberapa ratus semut numpang di tanah yang dipakai buat pemberat kapal kargo. Nah, karantina pelabuhan waktu itu kan ngeceknya hama yang kelihatan, bukan ancaman super kecil yang ngumpet di tanah. Alhasil ya, mereka lolos gitu aja, nggak ada yang sadar sama sekali. Kutipan dari sumber kita ini benar-benar nangkep inti dari kegagalan awalnya. Ancamannya itu ada, tapi karena awalnya skalanya kecil banget, ya diabaikan. Ini kesalahan fatal kedua. Meremehkan kekuatan dari pertumbuhan eksponensial. Dan begitu berhasil masuk, semut api ini serasa nemu surga. Iklimnya pas, lahan pertanian dan perumahan yang kita bangun jadi habitat yang ideal. Nggak ada predator, dan ditambah lagi kemampuan biologisnya yang unik, punya banyak ratu dalam satu koloni, populasinya langsung meledak. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita lihat gimana respon manusia selama puluhan tahun malah bikin situasinya makin kacau. Saking parahnya kerusakan yang ditimbulkan, istilah hama aja udah nggak cukup lagi. Para ahli bahkan mulai ngebandingin dampaknya sama senjata biologis yang dilepas perlahan. Ini bukan lagi sekedar masalah pengendalian serangga, ini udah jadi ancaman keamanan nasional. Sejarah respons Amerika ini benar-benar pelajaran tentang kegagalan. Pertama, mereka nyoba perang total pakai bahan kimia kayak DDT. Yang ujung-ujungnya lebih banyak ngerusak lingkungan dan bunuh hewan lain daripada bunuh semutnya. Terus di tahun 70-an, mereka nyerah buat basmi total dan beralih ke manajemen kerusakan. Akhirnya, mereka coba kontrol biologis dengan ngelepasin musuh alaminya. Sempat bantu sih, tapi saat itu rasanya kayak nyoba madamin kebakaran hutan pakai segelas air. Invasinya udah terlalu besar. Nah, ini dia kenyataan pahitnya sekarang. Amerika Serikat itu udah nggak lagi nyoba membasmi semut api. Mereka sekarang memperlakukan semut ini kayak bencana alam permanen yang harus dikelola, sama kayak badai atau banjir. Mereka udah kalah perang. Dan masalahnya ini tuh udah bukan cuma urusan Amerika lagi. Lewat jalur perdagangan global yang sama persis yang bawa semut ini ke AS, cetak biru bencana ini sekarang diekspor ke seluruh dunia. Penyebaran globalnya nunjukin pola yang bikin khawatir.
Di Amerika, invasinya udah mendarah daging, udah kalah. Di Tiongkok, lagi menyebar luas dengan cepat, ngulangin banyak kesalahan Amerika di awal. Nah, di Jepang masih terkendali, tapi pertarungannya baru aja dimulai. Kuncinya di sini adalah pelajaran dari pengalaman. Beda sama ES di tahun 1930-an, negara kayak Jepang sekarang punya sejarah kegagalan Amerika sebagai panduan jelas tentang apa yang nggak boleh dilakukan. Mereka punya kesempatan langka untuk menghentikan sejarah terulang, tapi ya, kalau mereka mau bertindak cepat dan tegas, ini membawa kita kembali ke poin utama kita. Monster semut api ini nggak ditemukan di alam, tapi diciptakan oleh kita. Pilihan kita buat mindahin dia nyebrang lautan, lingkungan buatan yang kita ciptakan yang bikin dia berkembang pesat, dan respon awal kita yang lambat dan salah kaprah, semua itu adalah bagian dari proses penciptaan monster ini. Jadi, kita harus berhenti ngelihat ini cuma sebagai masalah serangga. Ini adalah kegagalan sistem kita, sistem perdagangan global kita, sistem karantina, dan cara kita memahami resiko ekologis. Semut api ini cuma gejalanya aja. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang jujur aja agak bikin merinding. Kalau semut api ini adalah cetak biru untuk krisis ekologis buatan manusia, dan sekarang kita tahu persis cara kerjanya, apa yang akan kita lakukan waktu penjajah tak terduga berikutnya tiba di pelabuhan kita? Karena satu hal yang pasti, dia pasti akan datang.